Oke, hari ini Bang. Ini terkait Mbak Feni di Pengadilan Agama Jakarta. Ya, kita baru saja menghadiri sidang pertama. Feni hadir sebagai tergugat. Kasus perkara ya terkait pengesahan perceraian dan pengesahan cerai talak, ya, pengesahan isbat dengan cerai talak. Jadi agak bingung juga nih, karena awalnya mereka nikah tidak ada alasan, ya, tidak secara hukum mereka nikah. Mereka menikah ada buat surat pernyataan. Jadi agar lebih kita jelaskan ya secara komplit gitu. Mereka ini menikah ada buat surat pernyataan pada tahun 2021 bulan 3. Oke. Sementara status si lelaki, si A, cerai resmi dengan istrinya yang pertama, Emilia, itu November 2021. Jadi cerai resmi dari istri sebelumnya 2021, dia bikin surat pernyataan nikah dengan Feni 2021 Maret, sementara pengadilan putusin perceraian dia dengan pernikahan sebelumnya di bulan November. Jadi ini berlaku surut, kan gitu. Nah, di dalam gugatan pengacaranya yang pastinya mendapatkan info dari kliennya mengatakan bahwa Feni dengan si A itu sudah tidak harmonis sejak 2019. Ternyata padahal Feni kenal dengan si A baru tahun 2021. Ya. Jadi gua nggak tahu entah kurang tidur atau salah dengar atau gimana ya. Jadi ya mereka lah, biar mereka yang mengkoreksi bagian mereka. Lalu ada juga di gugatan itu dibikin bahwasannya Feni yang menghadirkan pamannya sebagai wali nikah. Sementara Feni sendiri tidak pernah mengenal wali nikah tersebut. Ada 2 orang warga negara Pakistan yang menjadi saksi nikahnya. Ya, masih warga negara Pakistan waktu itu ya. Itu teman-teman dari si A, mereka warga negara Pakistan dan mereka masih warga negara asing menjadi saksi pernikahannya. Nah, itu adalah teman-teman dia sendiri. Dan Feni berdomisili di Cibubur, tapi pernikahan dibuat di Purwakarta. Oke, desa apa? Desa. Jadi ada surat pernyataan. Ada surat keterangan domisili dari kepala desa setempat yang menyatakan si A dan Feni tinggal bersama di Desa Gardu, Kecamatan Kiara Pedes. Nah, ini surat domisili ini diduga 99,9% palsu. Hati-hati ya. Gua akan ke Purwakarta setelah ini. Oke? Jadi setelah ini, setelah wali, setelah saksi, ada hal-hal lain juga yang menjanggal di sini. Bahwasanya dia juga meragukan keabsahan daripada kedua anak lelakinya. Bahwasanya itu lahir untuk dia atau tidak. Saya nggak tahu apa alasannya, saya rasa ya tidak profesional banget ya, dan tidak lelaki banget lah ya untuk ya menjadikan ini sebagai alasan untuk berbuat yang dia mau ya. Oke lah, pada anak pertama oke, masa anak dua-dua juga dia begitu kan ya. Tapi kita kembali ke jalur profesional aja. Ya, ini orang kalau gue lihat sangat menyepelekan hukum Indonesia. Dia di pernikahan sebelumnya belum kelar, dia sudah nikah dengan Feni. Nah, di pernikahannya dengan Feni juga dia sengaja bikin antah berantah dan gak jelas dari awal. Dan dia memang gak mau legalin Feni,
mungkin karena ada maksud lain. Jadi kalau pada saat ada lompatan-lompatan seperti ini, Penny akan menjadi sumir. Nah ini kalau sekarang nggak ada bantuan media, dia tidak akan tahu apa yang dia buat. Jadi pernikahan pertama belum komplit, dia sudah pindah ke pernikahan kedua. Pernikahan kedua belum selesai, dia sudah kasih surat pernyataan loh ya. Dia sudah bikin surat pernyataan cerai pada tahun 2023. Mana surat pernyataan cerainya? Dia sudah bikin surat pernyataan cerai pada tahun 2023, tanggal 23 bulan November, bahwasannya sepakat memutuskan untuk bercerai dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri atas kedua belah pihak dan tidak memiliki hubungan lagi dalam bentuk apapun, juga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kan gitu. Jadi kali ini orang udah bicara undang-undang kan, nah sekarang pakai undang-undang apa dia masuk ke pengadilan mau gugat, kan gitu. Oh enak banget anak perempuan orang dinikahin, ditinggalin begitu, dikasih anak lagi nggak dinafkain, coba gimana ini manusia. Coba dilihat surat pernyataan cerai 23 November 2023. Nah 2025 dia masih menggugat lagi. Jadi jangan dikasih celah lah, buat bukan hanya orang-orang asing aja, jangan dikasih celah buat manusia-manusia begini buat mainin perempuan dengan nama hukum. Bang, ada indikasi ke KDRT juga nggak Bang? KDRT secara fisik tidak, tapi secara psikis banget. Bang, penetapan tentang soal anak juga Bang, artinya yang bersangkutan berarti sempat seolah-olah menolak kalau itu anak hasil dari hubungannya. Ya. Gitu. Keduanya, iya anak-anaknya itu. Berarti di sini Mbak Penny ingin mengatakan kalau itu memang hasil hubungan mereka berdua. Ya, Penny tidak ingin mengkomen itu dipublis untuk di publik ya. Jadi konteksnya, ya kalau dia mau menyatakan itu silakan. Yang jelas Penny cukup tahu. Penny tahu siapa ayah dari anak-anak sebenarnya. Karena dia sudah menyatakan itu, jangan satu saat dia datang untuk mengaku sebagai ayah anak-anak itu lagi. Akte kelahiran ini sendiri ayah kandungnya siapa Pak? Tidak ini cuma bikin anak dari. Karena dari awal sudah ketahuan kalau ini pernyataan Penny ya. Saya khawatir Penny minta saya ngomong, dia takut nangis di depan kamera. Jadi konteksnya dari awal Penny sudah mulai ketahuan kalau dia ini suka bermain belakang dengan wanita-wanita lain. Ini keterangan Penny. Jadi sudah banyak ketangkap dan Penny mulai hilang respect. Jadi Penny mulai hilang respect. Tapi tetap Penny masih dalam koridor sampai hari akhir. Sampai hari ini juga Penny tetap masih berdiri ya. Nggak ada yang aneh-aneh.